Baik, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi umum bahan kimia. Nah, di mana klasifikasi atau penggolongan bahan kimia berbahaya itu diperlukan untuk memudahkan pengenalan serta cara penanganan dan pemindahannya ya. Jadi perlu atau penting kita tahu bagaimana klasifikasi dari bahan kimia itu agar kita bisa tahu bagaimana cara penanganan dan cara memindahkan bahan tersebut. Dimana untuk klasifikasinya di sini ada yang pertama adalah bahan kimia yang mudah meledak ya. Jadi sifatnya mudah meledak atau eksplosif ya. Untuk gambarnya dapat kalian perhatikan di sini ya. Sifat eksplosif ya, gambarnya seperti ini. Lalu untuk contohnya adalah kalium klorat, trinitrit, trinitrotoluena ya, trinitrotoluena atau TNT, natrium nitrat, gas bertekanan tinggi, campuran belerang, karbon, dan kalium klorat ya, yang memiliki sifat mudah meledak. Nah, jadi untuk penanganan dari bahan-bahan ini ya, penanganannya seperti jauhkan bahan-bahan yang bersifat eksplosif dari panas dan api, hindarkan dari gesekan atau guncangan, serta simpan dalam keadaan basah. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pengoksidasi. Jadi ada bahan kimia yang sifatnya pengoksidasi atau oxidizing lah. Nah, di mana di sini contohnya ya adalah natrium nitrit atau nitrat, kalium klorat, keporit, asam sendawa, alkena, dan alkil benzena ya. Seperti itu. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Untuk pengoksidasi, jadi dia dapat memicu terjadinya kebakaran ya. Sekalipun tidak ada oksigen dari luar, bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Jadi bahan kimia yang bersifat pengoksidasi ini adalah bahan-bahan yang bisa memicu terjadinya kebakaran ya, seperti itu. Untuk penanganan, jauhkan bahan-bahan yang bersifat pengoksidasi ini dari api ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah bahan kimia yang sifatnya mudah terbakar atau flammable ya. Contohnya adalah metanol, eter, aseton, heksana, dan benzena. Uap-uap bahan ini ya dapat bergerak menuju api sejauh 3 meter. Nah, ini untuk simbolnya ya, simbol bahayanya seperti ini ya. Jadi kalau kalian temukan simbol bahaya seperti ini di label bahan kimia, maka bahan itu adalah tergolong bahan yang mudah terbakar. Maka untuk penanganannya, hindarkan bahan-bahan yang bersifat mudah terbakar dari api ya. Jadi jauhkan dari api agar tidak terjadi kebakaran ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah korosif. Nah, jadi ada bahan kimia yang bersifat korosif atau merusak ya, atau bisa bersifat menghancur. Nah, contohnya adalah asam anhidrida, alkali basa ya. Alkali basa ini bisa seperti NaOH ya, alkali basa, asam sulfat ya. Asam sulfat ini H2SO4 ya, dan fenol ya. Jadi yang bersifat korosif. Nah, untuk penanganan ya, hindarkan bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang bersifat korosif dan jangan sampai menetes ke baju, logam ataupun kayu ya. Jadi bahan yang bersifat korosif ini sifatnya menghancur ya. Jadi apabila terkena tangan ya seperti simbolnya di sini ya atau lambang berbahayanya, bila terkena tangan, tangan bisa melepuh ya. Bisa melepuh, apabila terkena kayu, kayunya bisa meleleh seperti itu. Terkena baju, bajunya juga bisa meleleh ya. Itu bahayanya bahan yang bersifat korosif. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah bahan kimia yang bersifat beracun ya, atau toksik. Contohnya adalah CO2 atau karbon dioksida, Cl2 ya, benzena, kloropom, dan sianida. Nah, untuk penanganan, hindarkan bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang bersifat racun atau bisa gunakan alat bantu ya, dan jangan menghirup uapnya. Jadi bahan kimia yang bersifat racun ya, uapnya ini sangat berbahaya. Karena biasanya yang bersifat racun ini kebanyakan bentuknya adalah gas ya, seperti contohnya ini
ada gas klorin ya. Gas klorin ini sangat berbahaya apabila terhirup ya, itu bisa merusak paru-paru bahkan menyebabkan kematian. Untuk kloroform biasanya digunakan sebagai obat bius ya. Seperti itu. Untuk lambangnya atau simbol berbahayanya dapat kalian perhatikan di sini ya. Lambangnya, apabila ada lambang seperti ini dalam kemasan bahan kimia, maka bahan tersebut tergolong bahan kimia yang sifatnya beracun atau toksik. Lanjut, selanjutnya adalah sifat bahan kimia yang berbahaya atau harmful ya. Contohnya adalah glikol dan diklorometana. Nah, untuk penanganannya, hindarkan bersentuhan langsung dengan bahan-bahan yang bersifat berbahaya dan bisa gunakan alat bantu ya. Nah, di sini untuk lambang atau simbol berbahayanya seperti ini ya. Jadi lambang atau simbol berbahayanya ini sama untuk bahan yang bersifat iritasi atau iritatif ya. Lambangnya sama seperti ini. Nah, untuk contoh yang bahan bersifat iritasi atau iritatif adalah hidrogen peroksida, natrium klorat, asam nitrat, asam sulfat ya, kalsium klorida dan basa. Untuk penanganan ya, untuk bahan yang bersifat iritatif ini hindarkan bersentuhan langsung dan jangan menghirup uapnya. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Ya. Dangerous to the environment ya. Dimana di sini contohnya adalah tetraklorometana, pentana, dioksin ya, dan lindan. Untuk penanganan, jangan membuang sisa bahan-bahan yang bersifat berbahaya bagi lingkungan ke wastafel atau saluran pembuangan ya. Atau langsung membuangnya ke tanah itu tidak diperbolehkan ya. Atau lingkungan sekitar. Jadi silakan patuhi aturan pembuangannya seperti apa. Karena apabila dibuang sembarangan ya ini bisa berbahaya bagi lingkungan ya, baik itu bagi makhluk hidup seperti hewan ataupun tumbuhan ya. Itu sangat berbahaya. Nah, di sini untuk lambang berbahaya atau simbolnya dapat kalian perhatikan ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah radioaktif. Nah, untuk yang sifatnya radioaktif ini adalah senyawa uranium dan thorium ya. Jadi untuk bahan kimia yang bersifat radioaktif ini harus kita hindari akan paparannya ya, karena paparan itu sangat berbahaya. Paparan yang bersifat radioaktif. Ya, jadi itu untuk klasifikasi dari bahan-bahan kimia ya. Selanjutnya kita akan masuk pada cara memperlakukan bahan kimia ya. Nah, kita akan masuk pada cara memperlakukan bahan kimia ya. Dimana ini tujuannya agar kita bisa menaati aturan atau aturan keselamatan saat bekerja di laboratorium ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara memperlakukan bahan kimia ya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Oke, untuk cara memperlakukan yang pertama yaitu bahan kimia cair ya. Yang digunakan harus diukur volumenya terlebih dahulu. Nah, untuk bahan kimia cair itu harus diukur volumenya terlebih dahulu. Untuk bahan kimia yang sifatnya cair harus diukur volumenya terlebih dahulu. Nah, jadi jangan mengambil terlalu banyak, melainkan ambil sedikit demi sedikit agar tidak ada yang terbuang percuma ya. Karena bahan kimia itu harganya mahal. Gunakan pipet ukur agar volume larutan dapat diukur pada saat kita mengambilnya. Yang selanjutnya, ya, ini yang pertama ya. Selanjutnya, bahan kimia yang berbentuk padat ataupun bubuk itu dapat diambil menggunakan spatula ya. Ini gunakan spatula, lalu nanti ditimbang ya, ditimbang berapa banyaknya. Gitu. Nah, selanjutnya, jika menuangkan bahan kimia cair dari suatu botol, peganglah botol sedemikian rupa sehingga label bahan menghadap ke atas agar terhindar dari tetesan cairan kimia tersebut sehingga labelnya rusak ya. Jadi kita hindari labelnya itu rusak.
Karena label pada kemasan botol bahan kimia itu sangat penting ya, agar kita tahu konsentrasi dari bahan itu seperti apa ya, dan simbol berbahayanya itu seperti apa, cara penanganannya bagaimana ya. Itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita merusak labelnya. Selanjutnya, jika bahan kimia tidak akan segera dipakai, letakkan di tempat yang aman agar tidak mudah jatuh ya. Terutama bahan kimia yang sifatnya sangat berbahaya seperti H2SO4 misalkan ya. Jadi itu sifatnya korosif, jadi harus hati-hati. Jangan sembarangan tempat menyimpannya ya. Selanjutnya, beberapa bahan kimia disimpan dalam wadah gelas atau kaca yang gelap karena sangat mudah bereaksi jika terkena cahaya. Jauhkan bahan-bahan seperti itu dari cahaya secara langsung. Jadi ada bahan kimia yang sangat sensitif terhadap cahaya ya. Jadi dia mudah bereaksi ketika terkena cahaya. Jadi makanya bahan seperti ini harus disimpan dalam wadah gelas atau kaca yang gelap. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kontak langsung dengan bahan kimia harus dihindari. Gunakan sarung tangan ya. Pakailah masker ketika bekerja dengan bahan yang bereaksi menjadi gas, atau jika mungkin bekerjalah di lemari asam yang dapat menyedot gas tersebut. Nah, jadi harus hati-hati ya. Gunakan sarung tangan dan pakai masker. Karena bahan-bahan kimia ini paparannya sangat berbahaya ya. Meskipun kita tidak terkena atau tidak menghirup, tapi paparan dari gasnya itu juga sangat berbahaya. Selanjutnya, jauhkanlah pembakar spiritus atau korek api dari bahan kimia yang mudah terbakar. Ini harus kita ingat ya. Jadi jauhkan pembakar spiritus atau korek api dari bahan kimia yang mudah terbakar. Selanjutnya, setelah melakukan kerja laboratorium menggunakan bahan kimia, disarankan untuk meminum susu ya, karena susu dapat menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika kalian masuk ke dalam laboratorium ya dan bekerja di laboratorium, setelah kalian meninggalkan laboratorium ya, kalian bisa mengonsumsi susu ya, karena susu itu dapat menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Karena ketika di laboratorium itu biasanya kalian menghirup paparan dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Oleh karena itu perlu untuk dinetralkan ya racun yang telah kalian hirup tersebut. Oke. Selanjutnya, beberapa zat kimia ada yang menunjukkan sifat tertentu apabila bereaksi dengan air atau udara. Zat yang mempunyai sifat dapat menarik air apabila terlalu lama kontak dengan udara disebut higrokopis ya. Contohnya adalah natrium hidroksida ya. Natrium hidroksida ini adalah NaOH, asam sulfat H2SO4 ya. Ini ada NaOH, H2SO4 ya. Asam sulfat, magnesium klorida ya, MgCl ya, dan kaporit. Adapun beberapa bahan kimia yang mudah bereaksi dengan udara adalah natrium. Natrium ini Na ya. Nah, jadi natrium ini mudah bereaksi dengan udara. Makanya untuk penanganan atau penyimpanannya, natrium ini biasanya disimpan di dalam kerosin ya, di dalam kerosin atau minyak tanah agar menghindari kontak dengan udara ya. Dan natrium juga dia sangat sensitif terhadap air ya. Jadi dia tidak bisa bereaksi dengan air, dia akan mudah meledak seperti itu. Selanjutnya adalah fosforus ya dan air kapur. Nah, jadi itu untuk cara memperlakukan bahan kimia ya. Jadi harus kalian ingat ya ketika kalian masuk ke dalam laboratorium dan bekerja di laboratorium agar tidak terjadi kecelakaan kerja saat kalian melakukan praktikum di laboratorium. Oke, selanjutnya adalah tata tertib laboratorium. Nah, di mana tata tertib laboratorium ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran kegiatan di laboratorium. Jadi di sini ada banyak ya tata tertibnya. Mari kita bahas ya. Untuk tata tertib yang pertama, siswa tidak diperkenankan masuk ke laboratorium jika
tidak ada guru atau pengawas di dalamnya. Nah, jadi sebagai siswa kalian tidak boleh sembarangan masuk ke laboratorium apabila tidak ada guru atau pengawas ya yang bisa mengawasi kalian. Itu. Yang selanjutnya, memperhatikan keselamatan harus dimulai bahkan sebelum kegiatan pertama. Bacalah dan pikirkan selalu setiap tugas laboratorium sebelum memulai. Nah, jadi sebelum bekerja di laboratorium atau memulai praktikum ya, jadi kalian harus baca dulu tata tertib laboratoriumnya ya, dan baca prosedur kerjanya seperti itu. Selanjutnya, ketahui lokasi dan penggunaan semua peralatan keselamatan di laboratorium seperti pancuran air ya. Kalian harus tahu letaknya di mana. Letak pancuran air atau keran air di mana, pencuci mata di mana, alat P3K di mana ya, alat pemadam kebakaran dan selimut. Nah, selimut ini biasanya selimut basah ya untuk apabila terjadi kebakaran. Seperti itu. Selanjutnya, pakailah jas laboratorium dan kacamata pelindung atau goggle ya untuk semua kegiatan laboratorium. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Apabila kita kerja di laboratorium, kita harus mengenakan jas laboratorium dan kacamata pelindung ya. Seperti itu. Untuk jas laboratorium ya, jasnya harus jas yang berlengan panjang ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya jangan pernah menggunakan kontak lensa ketika bekerja di laboratorium ya. Jadi jangan menggunakan lensa kontak ya ketika kerja di laboratorium. Jadi harus apabila kalian menggunakannya harus kalian lepas dulu ya sebelum kalian masuk ke laboratorium. Selanjutnya, sepatu terbuka ya juga tidak diperbolehkan. Sandal atau sepatu hak tinggi tidak boleh digunakan di laboratorium. Nah, ini kalian harus gunakan sepatu yang tertutup ya. Karena menghindari misalkan ada bahan kimia yang tumpah mengenai kaki kalian misalkan. Selanjutnya, rambut yang panjang harus selalu diikat dan dimasukkan ke dalam jas laboratorium untuk menghindari kontak dengan zat-zat berbahaya, mesin yang bergerak dan nyala api. Nah, ini harus diperhatikan ya buat yang perempuan ya. Jadi rambutnya yang panjang harus diikat ketika kerja di laboratorium. Selanjutnya, bersihkan bangku dari semua bahan yang tidak perlu, seperti buku dan pakaian sebelum mulai praktikum ya. Jadi yang ada di meja praktikum itu hanya ada alat dan bahan praktikumnya saja ya. Selanjutnya, periksalah label kimia 2 kali untuk memastikan Anda mengambil bahan kimia yang benar. Nah, jadi harus periksa benar-benar ya, apakah bahan yang kalian ambil itu sudah benar atau belum ya. Beberapa rumus dan nama kimia hanya berbeda huruf dan atau angka ya. Perhatikan klasifikasi bahaya yang ditampilkan pada label seperti itu. Jadi harus jeli ya, kalian harus teliti memperhatikan bahan kimia yang kalian ambil. Perhatikan rumusnya ya, karena rumusnya itu biasanya hanya berbeda pada huruf ataupun angkanya saja. Oke. Selanjutnya, Anda mungkin diminta untuk mengambil beberapa bahan kimia dari botol aslinya ke tabung reaksi atau gelas beker ya. Gelas beker ini gelas kimia ya. Jangan mengembalikan bahan kimia berlebih atau sisa ke wadah aslinya kembali, kecuali diizinkan oleh guru Anda. Nah, jadi ketika kalian mengambil bahan kimia pekat misalkan ya, mengambil bahan kimia pekat ya, jadi sisanya itu jangan kalian kembalikan lagi. Ya. Jangan kalian kembalikan lagi ke wadah aslinya, kecuali itu diizinkan oleh guru. Ya, seperti itu. Selanjutnya, hindari bersenda gurau dan mengobrol yang tidak perlu di laboratorium. Jadi, saat bekerja di laboratorium, itu jangan dibiasakan untuk bersenda gurau ya, atau ngobrol yang tidak perlu, atau bercanda ya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, saat bekerja di laboratorium. Selanjutnya, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam laboratorium. Ini juga tidak boleh ya. Jadi tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Selanjutnya, jangan pernah mencicipi bahan laboratorium. Jika Anda diperintahkan untuk mencium sesuatu ya, kibaskan tangan pada uap bahan menuju hidung Anda. Jangan menempatkan hidung di dekat mulut wadah ya. Jadi ketika kalian diperintahkan untuk
mencium misalkan aroma dari suatu zat kimia ya. Jadi caranya kalian kibas-kibaskan ya, itu uapnya dari bahan kimia atau botol reagannya itu ya, kalian kibaskan ke arah hidung kalian. Jadi jangan langsung tempatkan hidung kalian di dekat mulut wadahnya. Ya, seperti itu. Karena itu berbahaya. Selanjutnya, jangan melihat langsung ke dalam tabung reaksi, tetapi lihatlah isi dari samping ya. Jadi melihatnya misalkan kalian ingin melihat reaksi ya pada tabung reaksi, itu tidak boleh lihat langsung ke dalam ya. Jadi tidak boleh langsung lihat ke dalam tabung reaksinya, tetapi lihat dari sampingnya. Karena apabila kalian lihat ke dalam itu paparannya bisa mengenai mata kalian ya. Tapi lihatlah dari samping, maka dari samping ya. Karena itu kan kaca ya. Jadi kalian bisa lihat dari samping. Nah, jangan mengarahkan mulut tabung reaksi terbuka ke arah diri Anda atau teman Anda. Jadi mulut tabung reaksi itu jangan diarahkan ke arah kita ya. Jangan diarahkan ke arah kita atau ke arah teman Anda. Jangan diarahkan. Karena itu berbahaya ya. Selanjutnya, setiap kecelakaan laboratorium ya, betapapun kecilnya harus segera dilaporkan kepada guru Anda ya. Gitu. Selanjutnya, dalam kasus tumpahan bahan kimia pada kulit atau pakaian Anda, bila sebagian yang terkena dengan air yang banyak ya atau air yang mengalir, jika mata terkena bahan kimia, segera cuci dengan air dan berlanjut selama 10-15 menit atau sampai bantuan medis diperoleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertolongan pertama ketika terkena bahan kimia adalah cuci atau bilas dengan air yang mengalir. Apabila bahan kimia itu berupa cairan ya. Dan apabila bahan kimia itu berupa gas ya, kalian terkena paparannya, misalkan paparan gas HCl pekat ya, ketika kalian mengambil di lemari asam, itu pertolongan pertamanya adalah kalian cepat mencari area yang memiliki oksigen ya, oksigen yang baik ya. Jadi area yang memiliki oksigen yang baik, kalian cepat keluar dari ruang laboratorium ke luar ya, keluar agar menghirup oksigen ya, yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya kulit yang terkena luka bakar ringan harus ditempatkan di bawah air dingin yang mengalir. Jadi apabila kalian terkena luka bakar ringan ya karena bahan kimia, itu harus ditempatkan di bawah air dingin yang mengalir untuk penanganannya. Selanjutnya, buanglah bahan kimia yang telah digunakan sesuai petunjuk yang diberikan. Jadi ketika kita membuang bahan kimia yang sudah kita gunakan, itu harus sesuai dengan petunjuknya. Jangan asal buang saja. Jadi harus perhatikan petunjuknya. Selanjutnya, selesai menggunakan alat-alat, segera kembalikan ke tempat semula. Untuk alat yang terbuat dari gelas atau kaca harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dikembalikan. Nah, jadi setelah kita menggunakan alat-alat laboratorium itu harus kita kembalikan lagi ke tempat semula, dan untuk alat yang terbuat dari gelas ataupun kaca itu harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita kembalikan. Selanjutnya, selalu cuci tangan dan lengan Anda sebelum meninggalkan laboratorium. Nah, setelah kita bekerja di laboratorium ya, pekerjaan kita selesai, jangan lupa kita selalu cuci tangan ya. Seperti itu. Selanjutnya, sebelum meninggalkan laboratorium, pastikan jalur gas dan keran air telah dimatikan. Ya, selanjutnya lagi, sebelum meninggalkan laboratorium, selalu bersihkan ruangan laboratorium agar nyaman digunakan untuk praktikum selanjutnya. Jadi, selalu kalian bersihkan ya laboratoriumnya setelah kalian selesai menggunakannya. Ya, selanjutnya, yang terakhir, jika ada hal-hal yang meragukan, ya, itu silahkan tanyakan kepada guru Anda atau petugas laboratoriumnya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk materi kita hari ini. Materi kita sampai pada tata tertib laboratorium ya, dengan berakhirnya materi kita hari ini ya, maka berakhir juga untuk bab 1 ya, kelas 10 MIPA ini ya. Jadi untuk bab 1 kita sudah selesai. Maka untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada bab 2 ya. Pada bab 2. Di bab 2 nanti kita akan belajar mengenai materi ya, unsur, struktur atom,
ya, sifat-sifat periodik. Jadi banyak yang kita pelajari nanti. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih ya. Jangan lupa belajar ya.